Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dispo kali ini berubah ya, sudah ada versi terbaru, versi 2023 berbeda dengan versi sebelumnya yang menggunakan framework CI atau kode igniter. Sekarang kita gunakan framework yang paling banyak digunakan, yaitu framework Laravel untuk framework dari PHP. Laravel 10 yang kita gunakan di Dispo kali ini ya. Nah, untuk startup awal dari Dispo ini kita peruntukkan untuk sekolah ya. Untuk selanjutnya layout yang berikutnya untuk masjid, perkantoran dan yang lainnya akan menyusul di update terbarunya ya. Jadi ini basicnya dulu adalah dua layout untuk sekolah ya, yang masing-masing nanti akan kita bicarakan fungsinya. Tetapi fungsi yang semua secara keseluruhan itu sudah ada di basic ini, hanya layoutnya aja yang saya sediakan dua. Oke, beginilah tampilan loginnya, sederhana ya, kita buat sederhana aja di tampilan loginnya. Ini saya contohkan untuk login super admin ya. Ada dua user di Dispo kali ini. Kalau kemarin kita hanya buat satu user saja role-nya, dan sekarang untuk Dispo yang terbaru ini kita buat rule 2 ya, untuk super admin dan user ya. Jadi supaya nanti misalkan ada orang lain yang ingin mengubah informasi di dalam display, tidak perlu adminnya sendiri yang melakukan, tapi bisa orang lain ya. Ini kita coba untuk login di akun adminnya dulu ya, admin super adminnya, supaya tahu tampilan dari aplikasi Dispo. Nah, ini adalah tampilan backend atau tampilan dari aplikasi Dispo bagian dalam ya. Di bagian backendnya ini semua udah lengkap kita sediakan di sini ya. Ada master datanya yang sudah kita lengkapi semua. Nanti walaupun ada update layout terbaru, mudah-mudahan di sini di master data sudah mencakupnya ya. Hanya saja di sini belum saya tambahkan untuk sholat ya, jadwal sholat, karena itu nanti untuk update versi selanjutnya di Dispo 2023 ini. Nah, kita coba dulu beberapa di sini. Yang paling krusial adalah layout ya. Layout itu biasa yang paling banyak diminta. Di sini saya sediakan hanya dua layout dulu. Ini contohnya. Ini adalah layout pertama ya. Di sini untuk sekolah ya. Ini saya jelaskan untuk sekolah. Jadi layout dua layout ini hanya untuk sekolah. Layout default 2 ini hanya untuk sekolah. Seperti biasa di sebelah kiri di sini ada student of the month ya. Jadi dalam satu bulan itu siswa-siswa yang berprestasi siapa saja dia akan tampil di sini. Kemudian di bawah ini ada school message. School message ini adalah tampilan pesan-pesan yang ingin disampaikan ke siswa atau seluruh siswa melalui layar display informasi. Yang ada di tengah sini adalah jadwal pelajaran yang aktif sesuai dengan jam ya. Di sini adalah jam 10 sesuai dengan jam. Nanti saya jelaskan jam ke berapa itu dimulai dari jam berapa ke jam berapa, itu akan tampil otomatis. Jadi seandainya nanti ganti jam, daftar kelas dan mengajarnya itu pun akan berubah secara otomatis di sini. Kemudian di sini ada event. Event ini nanti bisa berupa gambar dan teks ya. Kalau kita pilih teks, maka di sini nanti eventnya itu berupa teks. Kalau kita ganti dengan tipenya image, maka di sini nanti eventnya bertipe image. Tapi ingat, nanti saat upload image sesuaikan ukurannya. Ini ukuran untuk story. Biasanya saya gunakan ukuran untuk story WA, Instagram ya. Jadi ukurannya itu 16 berbanding 9 ya. Jadi portrait ya ukurannya. Nah, lanjut kita ke backend. Nah, di backend ini di sini ada user data. Di tempat ini kita menambahkan user ya. Menambahkan user, kemudian di sini ada data pegawai, menambahkan data-data tentang pegawai yang nantinya kemungkinan ada di layout selanjutnya. Di sini ini ada event.
Event yang saya jelaskan tadi yang di layout, ada event, di sini ada tipenya image atau teks. Kemudian ada galeri video. Galeri video ini adalah galeri video lokal yang kita upload sendiri ya. Nanti seperti biasa di layout selanjutnya itu nanti ada video yang source-nya itu bisa dari lokal, bisa juga dari streaming, bisa juga dari YouTube playlist ya. Ini yang saya sediakan adalah unggah video lokal, karena untuk streaming kita tinggal add URL atau linknya. Kemudian untuk YouTube playlist juga kita tinggal ambil link embed dari YouTube playlist. Kemudian ada guru. Daftar guru ini hubungannya nanti dengan jadwal ya, dengan jadwal pelajaran ya. Ini tampilan jadwal pelajarannya. Jadi user tinggal ketik kode gurunya ke dalam kelas-kelas yang sudah sediakan dan hari serta jam keberapa yang dia ada jamnya. Jadi tinggal inputkan kodenya saja di dalam kotak-kotak ini. Jam belajar inilah yang juga terkoneksi dengan jadwal pelajaran. Jadi misalkan di hari Senin itu ada jam ke-0 sampai dengan jam ke-10, itu rentan waktunya ada ya. Kemudian ya, ini saya bilang tadi adalah berhubungan dengan jadwal pelajaran ya. Untuk yang di sekolah pasti sudah paham. Kemudian di sini ada newsfeed ya. Newsfeed ini yang tampil di bagian bawah ini ya, yang tampil di bagian bawah ini. Untuk teks berjalan yang ada di bawah, berita yang ada di paling bawah ini. Kemudian ada rombel juga ini berhubungan dengan jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran. Terserah kalian, nanti penamaan rombelnya terserah ya, sesuai dengan sekolah. Kemudian ada school message. School message ini yang tampil di sebelah ini ya, sebelah kiri ini, school message. Selanjutnya ada aplikasi, setting aplikasi biasa ya, menu. Kemudian ada display setting ya. Di sini ada pengaturan judul display yang ada di atas ini. Kemudian subjudulnya ini yang paling kecil bawah. Kemudian logo, itu logo ada di sini ya. Kemudian latar belakang, itu latar belakang yang ada di belakang ini. Kemudian sumber video ada 3 ini, tapi layout yang saya sediakan belum menyediakan play template untuk layout pemutar video ya, karena saya sediakan hanya untuk sekolah dulu. Ditunggu aja nanti layout selanjutnya ya, sesuai dengan request. Kemudian di sini ada YouTube playlist video, ini nanti diisi dengan URL playlist video YouTube. Kemudian URL streaming video diisi dengan URL streaming video. Kemudian ada tipe event. Tipe event ini nanti bisa teks, bisa image. Kalau kita pilih teks, nih contoh saya pilih teks, maka nanti di sini akan tampil teks ya, langsung berubah otomatis ya. Jadi kita tidak perlu reload halaman ketika kita lakukan perubahan di sini. Di mana saja lakukan perubahan, baik di master data ataupun di setting, maka otomatis di sini langsung berubah ya, langsung memperbaiki. Lihat, dia langsung berubah jadi image karena saya tadi ubah jadi image. Kalaupun juga saya rubah di school message atau jadwal pelajaran atau di student of month, itu juga akan terjadi perubahan secara langsung di sini. Baik di newsfeed juga yang teks berjalan di sini juga langsung akan otomatis berubah. Sebagai contoh, sini saya akan tambahkan newsfeed ya, misalkan, atau diedit juga akan langsung berubah ya. Misalkan ini yang berita pertama saya ubah, ini adalah berita pertama dalam newsfeed, saya tambahkan dispo ya, maka nanti di display informasi kita dia akan berubah juga di sini ya. Tuh ada tambahan dispo di belakangnya. Jadi langsung otomatis real time berubah dia ya. Nah, itulah sedikit penjelasan atau review
di display aplikasi Dispo kita yang terbaru. Saya ingatkan lagi bahwa Dispo Basic ini hanya saya sediakan dulu 2 layout untuk sekolah ya. Kalau kalian ingin layout yang sesuai dengan keinginan kalian, kirimkan aja, boleh tulis di kolom komentar atau hubungi saya melalui WhatsApp, ada nomornya di ekstrak file RAR-nya, atau nanti tunggu versi selanjutnya yang telah menyediakan layout terbaru ya. Demikian perkenalan dari aplikasi Dispo terbaru kita 2023. Mudah-mudahan masih bisa bermanfaat buat semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.